baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka berharap kepolisian menyidik kasus ini menggunakan aturan KUHP dan KUHP baru. 3 tersangka yang diperiksa yakni Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi. Para tersangka yang diperiksa menyambut baik pemeriksaan karena ingin mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Selain itu, pemeriksaan penyidik dalam kasus ini menurut para tersangka menggunakan KUHP dan KUHP baru. Mereka berharap adanya keadilan dan ketegasan para petugas dalam menjalankan peraturan tersebut. Yang kita ingin sekarang lakukan sebenarnya adalah membuktikan terjadinya 2 kecacatan, cacat prosedural dan cacat substansial atau material, yaitu bahwa dari segi prosedural nanti kita akan kritisi bahwa ini tidak benar, tadi sudah disinggung bahwa ini adalah pemaksaan, ini bukan penanganan kasus perkara kriminal, bukan, tapi kriminalisasi. Ini bukan murni hukum, tapi ini adalah kemauan politik dengan memperalat hukum. Kalian tahu nggak, Drimina baru aja update AI videonya jadi versi 3.5 dan ini bener-bener makin Roy Suryo CS mendatangi Komnas HAM Rabu siang. Audiensi selama 1,5 jam itu berlangsung tertutup. Kedatangan ketiga tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi ini diterima langsung sejumlah pimpinan Komnas HAM. Bersama tim kuasa hukumnya, Roy Suryo CS menyampaikan dugaan pelanggaran HAM berupa diskriminasi dan kriminalisasi selama proses hukum yang dijalani dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Pihak Roy juga mengklaim tak diberi ruang untuk menghadirkan saksi dan ahli. Selain itu, mereka juga menilai perkara ijazah palsu melanggar prosedur. Kalau ini bukan bukti ini ya, bukan yang lain. Yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi, ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu memang tidak boleh ditersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Ya, 3 tersangka kasus fitnah soal ijazah Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. 3 orang ini merupakan tersangka klaster 1. Sebelumnya dalam klaster ini Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah dihentikan penyidikannya. Lantas bagaimana kelanjutan penyidikan atau ada kemungkinan untuk dihentikan juga bagi ketiga tersangka? Kita akan bahas bersama penggugat ijazah Jokowi Roy Suryo. Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Mas Roy. Saya juga menyapa relawan Jokowi Prabowo Gibran, David Pajung. Halo, Bang David. Halo, malam Mbak My Sister. Malam Mas David. Tak tunggu di studio. Ini lagi kejebak macet nih. Soalnya banjir. Siap. Oh, siap. Nanti kita tunggu, mana tahu bisa lancar ke Kompas. Moga-moga sampai sini cepat. Baik. Saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, tadi ada pemeriksaan terhadap 3 tersangka, ke Rizal, Rustam dan juga Kurnia. Apa hasilnya? Apa yang Anda tahu soal pemeriksaan hari ini? Ya, jadi saya tahu persis ya, karena saya tadi ikut mengantar. Meskipun saya tidak diperiksa hari ini, tapi kebersamaan kami, persatuan kami itu tetap terjaga.
Ya, jadi kami ikut mengantar dan tadi Bang Rismon sama Dr. Tifa juga sedang membriefing untuk ahli yang nanti untuk bersidang rapat dengan ahli di tempat yang lain. Jadi kita tetap bersama-sama. Tadi mereka masuk habis zuhur ya jam 1, kemudian selesai. Tadi saya ketemu sudah selesai pertama tuh Bang Rustam. Itu sekitar jam 4:30 sore udah selesai. Bu Kurnia barusan selesai dan juga Pak Rizal Fadilan. Ditanya sekitar 60 sampai 65 pertanyaan, ya. Tapi rata-rata adalah pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ditanya ke saya. Apa peristiwa atau yang Anda ketahui tentang peristiwa tanggal 12 Januari tahun 2025 atau 26 Maret? Ya mereka semua tidak ada di peristiwa itu. Jadi nggak boleh jawab apapun. Kemudian mereka juga tanya soal kenapa tadi kan disebut pada lead berita, kenapa ada 2 yang kemudian sudah di SP3. Ya. Ternyata ini fakta baru saya buka di sini. Apa? Ya, LP laporan polisi itu tidak dicabut. Kalau tidak dicabut oleh Jokowi, harusnya nggak boleh ada restoratif justice. Syarat restoratif justice itu adalah LP-nya dicabut dulu, terus ada perdamaian. Katanya Bang Egy kan juga berkali-kali, Bang Egy, kemudian Bang DHL dan Bang Lubes kan mengatakan tidak pernah minta maaf kan? Nah, tidak pernah minta maaf, LP-nya tidak dicabut. Kok bisa ada restoratif justice, bahkan kok bisa ada SP3? Itu kan aneh gitu loh. Jadi itu tadi menjadi pertanyaan dan kemudian mereka cepat menjawabnya karena akhirnya apa? Dengan BAP yang semacam yang saya bisa bayangkan jawaban BAP-nya, karena itu kan berarti menjawab bahwa dia tidak ikut ini. Bla 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 bla. Harusnya Mbak Lana, jaksa peneliti nantinya kalau baca itu persoalan tidak mungkin P21. Tidak mungkin Tidak P21. mungkin P21. Nggak mungkin karena itu nggak bunyi BAP-nya. Dengan BAP nggak bunyi, kalau itu dipaksakan P21, itu nanti namanya peradilan sesat. Oke, tidak mungkin P21 katanya Bang David. Kalau jujur ya. Kalau Iya. Bang David? Ya, itu sebenarnya kan harapan Mas Roy dan wajar-wajar aja lah. Oh, fakta Tetapi ini. yang pasti bahwa semua berkas, semua alat bukti, semua saksi sudah lengkap dan sekarang kan Belum semua. dari penyidik sudah teruskan berkas-berkas itu kepada kejaksaan untuk masuk pada proses penuntutan. Nah, proses penuntutan ini sebenarnya juga tinggal tunggu waktu saja. Kalau tadi yang penting direspon ini gini Mbak, yang menarik tadi kata Mas Roy ya bahwa nggak ada alasan untuk SP3 pada Egy Sujana Ya, itu kalau dan jujur, Damai kan? Lubis. Padahal kan di situ sudah terjadi pertemuan. Nah kemarin kan yang Mas Roy tanyakan apa urgensinya polisi yang adalah bagian dari tim penyidik ada di sana. Datang Sebenarnya ke sana urgensinya loh. justru itu Iya. menjadi saksi bahwa terjadi pertemuan di sana, ada permintaan maaf, ada peluk-pelukan, dan dari satu sisi permohonan maaf dari Egy dan kuasa hukumnya Ibu Eli juga menyatakan itu. Lalu kemudian kan ada tim saksi itu, tim saksi dari relawan Jokowi dan juga dari yang kemarin Mas Roy protes kan, apa urgensinya kepolisian Loh, iya. ada. Nah itu yang saya pernah sampaikan kalau minggu sekelas lalu. itu nggak Urgensi apa-apa, Mas. kepolisian itu menjadi saksi. Iya, Menjadi saksi dari proses. Ini aneh biar proses masyarakat EJ tahu lah. ini. Iya. Jadi gini, ini biar Jadi masyarakat di situ Indonesia sebenarnya tahu. pentingnya polisi hadir menyaksikan itu bahwa terjadi Tidak perdamaian lazim, di sana. Kan tidak itu lazim poinnya. polisi yang mendatangi sowan ke pelapor satu. Tidak lazim juga kalau saksi itu harus sekelas komisaris besar polisi, Kombes ya. Tidak lazim Dirkrim dengan hormat Pak Kombes Imanudin. Kenapa sampai Anda sekelas Kombes, sekelas Direktur Reserse Kriminal Umum datang sowan ke Jokowi? Kan harusnya cukup masyarakat biasa. Nanti ini akan jadi Loh, bukan sowan, Mas. iya. Itu bukan sowan. Sowan itu adalah, sudah jelas. Itu bukan sowan, itu mendampingi Mendampingi apa? Enggak lah. Enggak lah, Anda jangan mengubah fakta ya. Melakukan Jokowi permintaan waktu maaf. Jokowi waktu itu memerintahkan melakukan gitu loh. permintaan maaf, ada saksi. Enggak, Nah, saksi enggak. ini paling valid. Eli Daneti semalam ketemu saya di ALC ya. Itu menyatakan itu sudah. Eli Daneti bicara dengan kami, ketemu di ALC, dia menyatakan itu polisi sudah datang ke sana. Sowan kemudian Jokowi bilang
Pak Egy bilang panggil Kapolri ya, kemudian atau Kapolda untuk kesini, dan tiba-tiba Jokowi bilang ADC-nya itu ya, Kompol Syarif itu tolong panggilin itu. Enak betul ya, ini seorang mantan presiden bisa memerintahkan kayak gitu. Itu kata Bu Elida Neti. Itu kata Bu Elida Neti. Ada silakan lihat YouTube-nya Elsi lah. Jokowi dalam posisi pasif. Gak bisa posisi pasif apa? Anda jangan bohong. Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti, nggak dengar kejadiannya. Saya dengar langsung dari Bu Elida Neti. Oke, saya dengar langsung itu kesaksian Bu Elida Neti. Silakan saksian di Elsi. Teman-teman juga ada teman-teman relawan Jokowi dari teman-teman itu kredibilitasnya gak jelas tuh dari Rejo itu. Bang David, tapi dibilang tadi gak jelas tuh Rejo tuh. Oke, tadi dibilang sama Mas Roy, Bang David, bahwa LP-nya nggak dicabut. LP-nya nggak dicabut loh. Jawaban Anda gimana? Nanti dijawab Bang David, kami serahkan kepada saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam.